Wandami Bante, apakah kita semua menerima bahagia atau tidak bahagia itu semuanya karena karma lampau? Kalau begitu, apa bedanya dengan takdir? Kepercayaan lain hanya sekedar ganti nama saja. Apa bedanya Buddhis hukum karma dengan keyakinan Jaina agama politeisme? Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, salah satu yang menjadi pegangan umat Buddha adalah keyakinan kepada hukum karma. Apa itu karma? Perbuatan yang dilakukan baik melalui pikiran, ucapan, maupun perbuatan yang disertai dengan niat. Ini adalah karma. Perbuatan yang didasari oleh niat. Kalau niatnya baik, disebut sebagai karma baik. Kalau niatnya buruk, disebut sebagai karma buruk. Niat baik itu apa? Perbuatan yang dilandasi dengan tanpa keserakahan, tanpa kebencian, dan juga tanpa kebodohan batin. Sebaliknya, disebut dengan niat jahat atau niat buruk jika dilandasi dengan keserakahan, kebencian, dan juga kebodohan batin. Jadi tindakan yang dilakukan atas dasar cetana itulah yang disebut dengan karma. Karma akan menimbulkan buah, sebutannya adalah kama wipaka. Jadi apa yang seseorang terima, baik ataupun buruk, itulah yang akan diwarisi. Mengacu kepada apa? Mengacu kepada apa yang dilakukan sekarang. Karena sekarang ini akan menjadi masa lampau. Jadi perlu diketahui, pandangan Buddhis tentang hukum karma adalah apa yang dilakukan sekarang. Karena sekarang ini akan menjadi masa lampau. Jadi kalau ibu bapak berbuat baik sekarang, hari ini berbuat baik, hari ini akan terlewati oleh waktu. Kebaikan yang kita lakukan di hari ini menjadi sebutannya nanti ya karma lampau. Kenapa? Karena kita akan bertambah hari maju. Terus di dalam syair Dhammapada 1 dan 2 nanti bisa dibaca. Pikiran adalah awal dari segala sesuatu. Pikiran adalah pembentuk. Pikiran adalah pemimpin. Ketika seseorang berbicara, bertindak dengan pikiran buruk, maka penderitaan akan mengikuti. Bagaikan roda pedati yang mengikuti jejak kaki langkah lembu yang menariknya. Demikian dalam syair yang kedua, Dhammapada syair kedua. Pikiran adalah awal dari segala sesuatu. Pikiran awal dari segala sesuatu. Manu pubang. Pikiran adalah pemimpin. Manu seta. Pikiran adalah pembentuk. Mano maya. Ketika seseorang berbicara, bertindak dengan pikiran yang baik, maka kebahagiaan akan mengikuti. Bagaikan bayang-bayang yang akan selalu mengikuti bendanya. Ini adalah salah satu penjelasan tentang apa? Apa yang kita lakukan yang disertai dengan niat, itulah yang akan menjadi kama wipaka. Jadi pengertian Buddhis tentang karma
ini tidak 100% pada yang lampau, tetapi lebih kepada apa yang kita lakukan sekarang. Makanya guru Buddha juga menyebut bahwasanya apamado amatang padang, pamado macuno padang. Apamado, kewaspadaan adalah jalan menuju tanpa kematian. Kelengahan adalah jalan menuju kematian. Apamado, amatang padang, pamado. Pamada itu artinya lengah. Pamado, macuno padang. Jadi ibu bapak saudara-saudari sekalian, ketika kita mendengar kata karma atau hukum karma, pengertian kita adalah bukan yang kita lakukan sepenuhnya di masa lampau, tetapi lihatlah sekarang. Maka kalau kita ingin hidup bahagia, yang harus kita munculkan adalah perbuatan baik apa yang sekarang akan saya lakukan. Jadi kalau ibu bapak mengharapkan kebahagiaan, ibu bapak harus berpikir, perbuatan baik apa yang akan Anda lakukan hari ini, melalui pikiran, ucapan, maupun perbuatan. Karena akar dari kebahagiaan adalah kebajikan. Dan kebajikan itu dimulai dari kapan? Sekarang. Jadi kalau Anda jadi orang baik, ingin menjadi lebih baik, lakukannya kapan? Sekarang. Jadi dalam pengertian Buddhis, karma itu adalah mengacu sekarang. Karena sekarang ini memang akan menjadi masa lampau, tapi menentukannya dari sekarang. Maka dalam sutta yang lain yang berjudul Bade Karata Sutta, sutta tentang satu malam yang indah, di situ disebutkan, yang lalu biarlah berlalu, yang akan datang belum pasti. Berusahalah yang terbaik saat ini, karena kita tidak tahu kapan datangnya kematian. Jadi yang lalu telah berlalu, yang akan datang masih belum pasti. Sesuatu yang sudah berlalu akan menjadi kenangan, dan sesuatu yang sifatnya akan datang hanya masih sifatnya angan-angan. Maka sebisa mungkin berbuat baiklah sekarang. Siapa tahu kematian ada di esok hari. Itu ada di dalam sutta yang berjudul Bade Karata Sutta. Ini juga mengacu apa? Tindakan kita ditentukan oleh sekarang. Nah, apakah kita tidak punya karma lampau, Bante? Punya. Tetapi karma lampau itu bisa berbuah kalau sekarang kita mengkondisikan. Yang seringkali ada perumpamaan. Anda punya benih kacang. Kalau sekarang tidak menanamnya, maka kacang itu tidak akan bisa menghasilkan buah. Dia tidak bisa tumbuh berkembang, dan akhirnya hanya tersimpan. Maka dari itu, pengertian karma adalah apa yang kita lakukan sekarang. Karena definisi apa yang disebut dengan karma adalah perbuatan yang dilakukan oleh pikiran, ucapan, ataupun perbuatan yang dilandasi oleh cetana. Cetana itu niat. Kapan seseorang berniat? Ya sekarang. Jadi pengertian Buddhis tentang karma itu ya berbeda dengan ya paham-paham yang lain. Karena dalam Dhamma itu ada 3 pandangan yang membuat orang bisa salah. Ya, apa yang pertama? Pube kata hituditi. Apa itu pube kata hituditi? Menganggap adanya karma lampau adalah satu-satunya. Nah, ini disebut pandangan keliru.
Sebutannya adalah pube kata hetu ditik. Jadi kalau kita berpikir karma itu ditentukan hanya sepenuhnya masa lampau, itu pandangan keliru. Apa bahasa palinya? Pube kata hetu ditik. Ini yang pertama, pandangan salah yang pertama. Pandangan salah yang kedua, isaramana hetu ditik. Apa itu isaramana hetu ditik? Seseorang punya anggapan bahwasanya kehidupan ini sudah ada yang mengatur. Jadi manusia tidak bisa apa-apa. Sudah ada garis hidupnya. Jadi yang menentukan siapa? Sang Pencipta. Nah, pemahaman ini dalam bahasa Pali disebut isaramana hetu ditik. Dan yang ketiga adalah ahetu apacaya ditik. Ahetu apacaya ditik itu adalah pandangan keliru berupa menganggap semua yang muncul ini tidak ada sebabnya. Artinya apa? Muncul tiba-tiba saja. Nah, ini berbeda dengan pandangan Buddhis. Jadi kalau kita mengharapkan kebahagiaan, maka sekarang kita harus berupaya. Karma baik apa yang akan saya lakukan? Ya, begitu ya. Ini pengertian tentang hukum karma mengacu kepada sekarang. Seperti contoh sederhananya. Kalau kita ingin sesuatu yang lebih real adalah lakukan kapan? Sekarang. Jadi karma itu mengacu kapan? Sekarang. Maka Sang Buddha mengingatkan kita, jangan sampai kita lengah. Karena kelengahan itu menyebabkan seseorang menyia-nyiakan kesempatan untuk berbuat baik. Kalau seseorang lengah, tidak ingat tentang kebaikan. Kalau orang lengah juga tidak tahu kalau dirinya telah melakukan keburukan. Itulah bahaya dari kelengahan. Dengan kita mengerti hukum karma, kita akan berhati-hati di masa sekarang. Dan kita akan menggunakan waktu sekarang untuk banyak berbuat baik. Begitu ya. Selanjutnya, di hukum anatta yang dinyatakan gak ada diri, entitas, seseorang itu adalah kumpulan pancakanda. Pancakanda ini anicca, selalu berubah. Anehnya, sewaktu digabung dengan kelahiran kembali samsara, jika tidak, apa lanjutannya? Begini Ibu Bapak, berkenaan dengan seseorang, sebelum seseorang mencapai pencapaian sotapanna, seseorang itu masih punya pandangan keliru, tidak melihat tentang anatta. Kenapa bisa demikian? Karena kalau seseorang punya pandangan keliru, dia memegang dua pandangan. Apa itu? Uceda ditik dan sasata ditik. Menganggap adanya diri yang kekal dan juga menganggap bahwasanya setelah kematian ini tidak ada apa-apa. Ini namanya pandangan keliru. Seseorang tidak akan bisa memahami anatta kalau seseorang masih diliputi oleh pandangan keliru. Memang kebenaran dalam hidup ini adalah anatta. Bagaimana? Karena sesuatu ini berubah-ubah. Kalau sesuatu berubah-ubah, maka bagaimana kita bisa menyebut ini sebagai milikku? Tetapi pandangan ini tidak akan bisa dipahami kalau seseorang masih diliputi oleh awija dan tanha. Nah, makhluk-makhluk yang masih lahir kembali ini karena masih diliputi oleh awija dan tanha. Maka kalau seseorang sudah mencapai pencapaian sotapanna, disebutkan
maksimal kelahiran sebanyak 7 kali. Tidak ada kelahiran ke-8. Nah, kenapa makhluk itu masih lahir lagi? Karena tidak mampu melihat anicca, dukkha, dan anatta. Sehingga masih memegang pandangan tentang diri yang kekal. Dengan berwipasana, seseorang baru memahami. Jadi kalau kita tidak meditasi, ya pandangan kita masih menganggap milikku. Ini tubuhku, ini perasaanku, ini ingatanku, ini bentuk-bentuk pikiranku, ini kesadaran indriaku. Kenapa? Karena seseorang itu belum punya kemampuan untuk melihat sebagaimana adanya. Makanya masih mengalami samsara, lahir kembali. Setelah seseorang memahami tentang anicca, dukkha, dan anatta, dia akan melepaskan diri dari asawa. Baik itu ditthi asawa, baik itu kama asawa, baik itu bhava asawa, dan juga awijja asawa. Terus apa yang harus saya lakukan, Bante, supaya saya bisa memahami anatta? Kita harus berupaya untuk mengembangkan pandangan terang. Karena pandangan terang ini tidak bisa dicapai hanya melalui citta mayapanya. Mesti menggunakan bhawana mayapanya. Ya. Bhawana mayapanya itu adalah pengembangan batin. Ya, tidak hanya menggunakan citta, hanya berpikir merenung. Noda-noda batin tidak akan bisa tertinggal sepenuhnya hanya cukup merenung. Tetapi seseorang harus mengembangkan batin. Baik itu samatha bhawana maupun vipassana bhawana. Yang dilandasi oleh sila. Tanpa adanya sila, maka samadhi dan panya tidak akan berkembang. Maka di dalam urut-urutan praktek dhamma itu, sila, samadhi, dan panya. Sila adalah perilaku yang baik, samadhi adalah mengembangkan ketenangan, panya adalah mengembangkan pandangan terang. Seseorang akan memahami tentang anatta. Setelah memahami tentang anatta, seseorang sudah mulai perlahan-pelan dia memotong siklus kelahiran. Begitu, ya. Malam, Bante, alam dewa kan bukan monopolinya agama Buddha, maksudnya gitu. Saya ulang lagi, Bante, alam dewa kan bukan monopolinya agama Buddha. Bagaimana caranya terlahir jadi dewa besar yang meditasi? Bukan dewa garis miring dewi kacungan, tapi yang bisa bermeditasi, nggak ikut perang. Apa ada beda kualitasnya? Dewa yang dulunya umat Buddha yang melakukan kebajikan versi yang dari keyakinan lain yang melakukan kebajikan. Mohon referensinya. Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, di dalam salah satu kisah yang ada di dalam Dhammapada itu ada dewa, saya lupa namanya. Saya terselip namanya, mau keluarkan agak susah. Nah, itu ada dewa yang dia berdana meskipun kecil, tetapi dia berdana di ada Buddha Sasana. Nah, sedangkan ada dewa yang terlahir di alam dewa, dia banyak berbuat baik, tetapi tidak ada ajaran Buddha Sasana. Jadi di sini apa? Ada beberapa
makhluk-makhluk yang terlahir di alam dewa, hasil dari perbuatan meskipun itu baik, hanya sekecil, tetapi menimbulkan pahala besar ketika ditanam di ladang yang subur. Artinya apa? Ketika kita berbuat baik di masa adanya ajaran Buddha, kebaikan kecil itu akan bernilai besar. Nah, itu ada kisah, saya lupa nama dewanya, ya. Dewa, saya sering ingat-ingat kok lupa. Nah, lupa saya. Itu ada nama dewanya. Jadi dewanya ini ketika pembabaran Dhamma yang lahir dari alam dewa itu, dari kebajikan kecil, dia tetap duduk di situ. Ya, ketika Sang Buddha membabarkan Dhamma, dia tetap duduk di situ. Sedangkan ada dewa yang ketika datang dewa yang lainnya, dia makin jauh. Tempat duduknya tergeser. Jadi dewa ini yang tadi berdana dengan keyakinan, dia tetap di situ. Nah, jadi apakah ada beda kualitasnya? Ada. Didasari apa yang menjadi bedanya? Sada, sila yang berbeda. Jadi ketika dia berbuat baik, dia sudah landasi dengan keyakinan. Dia berbuat baik dilandasi dengan sila. Maka ketika dia lahir kembali di alam dewa, tentu punya kualitas yang berbeda. Untuk dewa yang lahir di alam tinggi, ya tentu kita tahu 3 hal. Dana, sila, bawana. Jadi kalau kita ingin lahir kembali di alam dewa yang punya kualitas tinggi, kita harus mengorbankan apa yang kita miliki untuk berdana, untuk menjalankan sila, dan meditasi. Dana, sila, bawana ini akan mendorong muncul di antara alam dewa. Apakah itu mulai dari Catu Maharajika, Tawatingsa, Yama, Tusita, Nimarawati, dan para nimita wasawati. Bisa lahir di sana. Ya. Jadi kalau ibu bapak mengharapkan untuk lahir di sana, ya 3 hal jangan lupa. Dana, sila, dan bawana. Begitu, ya. Berikutnya nih. Namo Buddhaya. Wandami Bante, selamat malam. Dalam berlatih meditasi, mohon dijelaskan Bante, cara untuk mengenali dengan jelas nama dan rupa. Karena sangat sulit dengan masih adanya belief terhadap aku, mohon pencerahan dari Bante. Terima kasih. Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, ketika seseorang ingin mengembangkan pandangan terang, objek dari vipassana adalah pancakkhanda. Kalau tidak pancakkhanda, sebutannya adalah nama rupa. Pancakkhanda dan nama rupa itu adalah sama. Ya. Kenapa? Karena pancakkhanda itu meliputi rupa, wedana, sanya, sangkara, dan winyana. Rupa, ya rupa. Nah, 4 sisanya ini adalah nama. Ya, wedana, sanya, sangkara, winyana sama dengan nama. Jadi kalau nanti mendengar antara nama rupa atau pancakkhanda, ini adalah mengacu hal yang sama. Nah, bagaimana kita bisa mengenali tentang pancakkhanda ini? Kita harus tahu dulu apa itu rupa. Rupa adalah materi ini. Karena meditasi pandangan terang itu adalah melihat ke dalam. Jadi seorang yogi mengenali dulu apa itu rupa. Rupa itu adalah
yang bisa kita pegang ya, yang bisa kita kenali ini, yang terbangun dari 4 unsur utama yang disebut dengan 4 mahabuta. Ada unsur tanah, unsur air, unsur api, dan unsur udara. Unsur tanahnya mana? Kita saat meditasi, kita mengenali karakteristik tubuh yang berat. Tubuh yang berat ini adalah rupa. Kemudian tubuh yang kasar ini. Dari mana kita tahu ada rasa kasar? Guru meditasi umumnya akan memberi contoh. Ketika kita punya lidah, kemudian kita tempelkan ke belakang gigi kita yang belakang ini. Nah, saat kita tempelkan begitu, ada karakteristik yang kasar. Nah, itu yang ditandai sebagai kasar. Jadi unsur tanah selain berat, dia kasar. Selain kasar, unsur tanah ini adalah menekan. Seperti apa? Kalau Anda punya kedua tangan, kemudian Anda letakkan di paha Anda. Kemudian Anda tekan atau Anda tumpangkan, ini lama-lama tubuh kita akan merasa tertekan. Karakteristik yang menekan ini disebut sebagai, dikenali sebagai ini unsur tanah. Apakah semua akan muncul bersamaan? Tidak. Rupa yang namanya unsur tanah ini pun juga anicca. Kadang-kadang saat kita duduk lebih dominan rasa beratnya. Kadang lebih dominan rasa kasarnya. Kadang lebih dominan tertekannya, termasuk juga ada rasa ringan, termasuk rasa lembut. Yang kita kenali karakteristik rasa lembut. Ya, nanti kalau meditasi, Anda bisa mengenali fenomena yang ada di tubuh kita ini, karakteristik dari unsur tanah, berat, ringan, kasar, lembut, ya. Termasuk menekan. Ini unsur tanahnya. Terus unsur airnya di mana, Bante? Unsur tanah itu karakteristiknya adalah kohesi. Kohesi itu artinya melekat, ya, yang menyatukan. Jadi karakteristik dari unsur air yang kedua, unsur air ini adalah ya merekatkan. Jadi tubuh kita bisa nempel begini ya Ibu Bapak. Kulit bisa nempel daging. Daging bisa nempel sama tulang. Nah, kenapa bisa nempel ini? Ya karena di tubuh kita ada unsur air. Kita kenal ini. Ya, saat duduk meditasi, kadang-kadang muncul keringat, keluar air. Nah, itu juga karakteristik dari unsur air juga. Ini bisa kita kenali. Setelah air, ada api yang ketiga. Ketika kita duduk, kita bisa merasakan panas dan dingin. Maka ketika seseorang latihan meditasi, apakah di dalam ruang ataukah di luar ruang, apapun yang dirasa panas ataupun dingin, dia kenali sebagai ini adalah karakteristik unsur api. Jadi kalau kita meditasi mungkin terasa gerah begitu ya. Ah, lihat, ini unsur api. Kekal atau tidak kekal? Tidak kekal. Kenapa? Karena ini pun juga akan berubah-ubah. Kadang lebih dominan rasa beratnya, kadang lebih dominan unsur airnya, kadang juga lebih dominan unsur apinya, panas dinginnya lebih dominan. Termasuk juga unsur udara. Karakteristik dari udara adalah mendorong dan menopang. Taunya dari mana? Ketika Anda duduk, memperhatikan napas masuk, napas keluar. Udara yang mendorong itu sebetulnya adalah karakteristik dari unsur udara. Jadi dalam hal rupa, ya, dalam hal rupa, seseorang mengenali 4 ini. Jadi ketika dia duduk meditasi, apa yang dia rasa secara fisik, yang dikenali oleh batin, dia mampu mengenali ini adalah rupa. Apakah tanah, apakah air, apakah api, termasuk juga udara. Nah, dia duduk dengan tenang, dia melihat, oh, ya, dia timbul pemahaman ya, bahwasanya rupa ini tidak kekal. Kemudian saat duduk meditasi ada suara.
Suara itu pun juga sebutannya juga rupa. Termasuk saat meditasi bisa mencium aroma. Aroma ini pun juga ditandai sebagai rupa. Kemudian Anda duduk, sentuhan antara alas duduk Anda dengan tubuh Anda, alas duduk itu juga sebutannya juga rupa. Jadi ketika kita duduk, kita sudah memahami yang pertama tentang rupa. Nah, setelah kita mengalami pemahaman tentang rupa, ketika terjadi tiga hal, ada pintu indria, ada kesadaran indria, dan ada objek indria, tiga hal ini terjadi bertemu, sebutannya adalah kontak. Nah, dari kontak ini kita akan mengenali Wedana Kanda. Contohnya, saat Anda merasakan napas masuk, napas keluar, ini ada indrianya. Landasan indria ini adalah rupa. Kesadaran indria adalah nama. Dalam hal ini adalah winyana. Ada objek berupa udara yang mendorong. Terjadi kontak. Setelah ada kontak, pasa pacaya wedana. Apakah senang atau tidak senang? Nah, kita bisa merasakan. Nah, mengenali senang atau tidak senang ini namanya Wedana Kanda. Ya, Wedana Kanda. Dan fenomena rasa senang ini atau tidak senang ini sebetulnya cepat sekali. Jadi seolah-olah kita tidak mampu melihat kalau tidak punya ketenangan yang cukup. Maka ketika kita duduk meditasi, ketika terjadi kontak, landasan indria, kesadaran indria, objek indria berupa udara yang mendorong ini, setelah ada kontak, Anda bisa mengalami pengalaman senang atau tidak senang. Setelah itu Anda bisa mengenali, ini masuk, ini keluar, itu sanya. Sanya itu adalah pengenal, yang mengenali. Nah, setelah mengenali, ada pengarahan pikiran, namanya sati. Ada cetana mengarahkan. Ada manasikara dengan sungguh-sungguh. Sampai ekagata. Nah, ini adalah sangkara. Termasuk kalau Anda melamun, berpikir, ini juga sangkara juga sebutannya. Nah, kesadaran yang mengetahui, ini adalah winyana. Contoh lain bagaimana, Bante? Kalau seandainya dalam aktivitas harian, misalnya saya pegang buku, tangan saya menyentuh buku, ini rupa ketemu rupa. Dan di dalam rupa ini ada winyana yang mengetahui, terjadi kontak. Setelah ketemu begini, akan muncul senang, tidak senang, atau netral. Nah, contohnya saya pegang buku begini, ya netral. Disebut senang juga tidak, disebut tidak senang juga tidak, sebutannya netral. Apa yang dirasakan? Ya biasa saja. Wedananya ya bukan senang juga bukan tidak senang. Sebutannya adalah netral. Setelah dipegang kita mengenali, oh ini buku. Tahu ini kasar, ini halus, ini sanya namanya, pengenal. Kemudian kita menandai, oh saya mau baca. Niat membaca adalah sangkara. Yang semula kesadaran indria ini adalah menyentuh, saat mata melihat, kesadaran indria pada penyentuhan ini padam, maka kesadaran penglihatan muncul. Itulah yang disebut dengan winyana pun juga anicca. Ya, jadi setiap saat sebetulnya kita bisa berwipasana, baik berdiri, berjalan, duduk, ataupun berbaring. Saat berbaring bagaimana, Bante? Tubuh menyentuh bantal, tubuh juga rupa, bantal juga rupa. Ada kesadaran yang mengetahui bantal, terjadi kontak, timbul pengalaman. Senang atau tidak senang. Wedana Kanda bisa Anda rasakan. Kemudian Anda mengenali, oh ini bantalnya empuk, sanya. Oh bantalnya tidak enak, sanya juga. Sehingga mendorong apa? Sangkara. Ya, Anda tetap bertahan atau pindah. Kesadaran akan kepala yang menempel ini adalah winyana kanda. Winyana kanda pada apa? Pada kayak winyana. Ya, winyana itu ada 6. Caku winyana, sota winyana, gana winyana, jiwa itu lidah ini,
kemudian kaya itu tubuh, termasuk manowinyana. Nah, kita perlu belajar ini supaya kita saat duduk kita bisa mengenali karakteristik dari rupa, wedana, sanya, sangkara, dan juga winyana. Apa gunanya, Bante? Ini untuk membantu kita melihat yata butaknya nadasana, melihat fenomena yang ada ini sebagaimana adanya, yang anicca, yang dukkha, dan yang anatta. Begitu ya. Semoga bisa membantu. Izin bertanya, Bante. Bante, kadang ketika ada orang tervonis suatu penyakit berat, ia cenderung untuk berbuat segala sesuatu untuk menyembuhkan penyakitnya. Salah satunya ada yang mencoba untuk bermeditasi. Apakah meditasi benar bisa menyembuhkan, Bante? Sebenarnya apa yang bisa mengkondisikan seseorang untuk sembuh? Terima kasih. Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, kita mengetahui bahwasanya rupa atau tubuh ini bisa terbentuk. Kalau dalam penjelas Abhidhamma ya, tubuh ini dibentuk oleh 4. Ya, yang pertama ada citta jarupa. Citta itu artinya pikiran. Jadi seseorang punya tubuh, tubuh ini juga dikondisikan oleh pikiran. Maka seseorang sebelum dia lahir kembali, maka kekuatan pikiran inilah yang akan mendorong dia akan punya tubuh seperti apa. Nah, jadi urusan tubuh yang pertama dipengaruhi oleh pikiran. Yang kedua, oleh temperatur. Jadi seseorang bisa sembuh atau bisa sakit kadang-kadang dia berada di lingkungan seperti apa. Contoh sederhananya kita bisa flu. Ya, flu. Kenapa flu? Karena cuacanya dingin. Kemudian kita bisa bersin-bersin. Kenapa kita bisa bersin-bersin? Karena pengaruh dari cuaca, utuk. Ya, sebutannya adalah utuk jarupa. Yang ketiga, kama jarupa. Apa yang kita lakukan itulah yang akan menjadi tubuh kita. Kalau kita rajin olahraga, ya, kemudian kita punya perilaku yang baik, ya. Ini salah satunya apa? Punya tubuh. Maka sebutannya apa? Kama jarupa. Yang terakhir adalah ahara. Ahara jarupa. Seseorang punya tubuh, termasuk kesehatan tubuh, itu juga dipengaruhi oleh nutrisi atau makanan. Ya. Jadi seseorang punya tubuh seperti apa, sehat atau tidak sehat, itu juga dipengaruhi oleh nutrisi yang dimakan. Maka ketika seseorang mengalami sakit, maka 4 hal ini harus dilihat. Ya. Secara pikirannya mesti punya pikiran yang baik. Ya, latihan meditasi salah satunya. Kemudian tinggal di tempat yang sesuai. Tidak terlalu dingin atau tidak terlalu panas. Ini juga jadi pertimbangan. Kemudian perbuatannya. Ya, mulai punya perilaku yang bagus. Tahu jam istirahat jam berapa. Kalau bekerja juga tahu ukuran. Termasuk berolahraga. Ini adalah yang ketiga. Dan yang keempat ini adalah nutrisi. Ya, salah satunya minum vitamin, mengikuti petunjuk dokter, obatnya diminum, makan yang cukup. Nah, ini akan mempengaruhi tubuh. Jadi kalau seandainya ada orang sakit kemudian dia meditasi, ini bagian yang nomor 1 tadi. Citta jarupa. Untuk mengkondisikan tubuhnya sehat, dia menjaga pikirannya. Minimal muncul pikiran tidak benci. Karena kebencian itu adalah sifatnya merusak.
Karena karakteristik dari unsur api itu panas. Panas itu merusak. Nah, kenapa dianjurkan untuk meditasi? Supaya fisiknya tidak cepat rusak. Dari mana? Supaya dia tidak gampang membenci. Meskipun tubuhnya sakit, dengan meditasi ketenangan ataupun meditasi pandangan terang, seseorang tidak benci dengan penyakitnya. Karena kalau semakin benci, nanti unsur, yaitu karakteristik unsur apinya dominan. Jadi pikiran yang marah, pikiran yang jengkel itu bisa merusak tubuh ini. Maka ada beberapa orang yang bisa sembuh dari meditasi, ya karena dia mengembangkan pikiran yang baik. Apakah satu-satunya? Ya tidak. Dia juga harus memperhatikan temperaturnya, suhunya, memperhatikan perbuatannya, termasuk juga memperhatikan nutrisi yang dimakan. Jadi kesehatan fisik itu satu-satunya bukan melalui pikiran saja. Karena tubuh ini dipengaruhi oleh 4. Pikiran, suhu atau temperatur atau cuaca, kemudian perbuatan, karma, termasuk juga apa yang dimakan, nutrisi. Begitu, ya. Selamat malam Bante, izin bertanya. Kalau kita punya pasangan, didekati orang lain, atau ada atau ada yang menyukai, memang kita nggak boleh cemburu. Bukankah itu wajar saja? Ya, dalam hal ini kan ada ungkapannya. Ya, cemburu itu kan salah satu wujud dari sayang. Dan memang sebagai perumah tangga, salah satunya harus punya kesetiaan. Dan Sang Buddha sendiri juga menyebut suami mesti setia sama istri, istri juga mesti setia dengan suaminya. Jadi suami yang baik, istri yang baik adalah kedua-duanya punya kesetiaan. Jadi kalau seandainya ada kecemburuan, sebetulnya itu adalah reaksi alami. Karena merasa ada ya pengganggu lah dalam tanda kutip. Tapi kadang-kadang kita punya pikiran juga kadang-kadang berlebihan. Ya, jadi selama kita menyadari hal yang kita lakukan, kita akan ke depannya lebih hati-hati. Supaya apa? Supaya tidak terbawa oleh ya terlalu baper, ya terbawa perasaan. Jadi ketika kita mendengar, melihat, ya kemudian ya kita jaga diri dulu. Apakah benar kecemburuan ini muncul karena ketidaktahuan atau karena bentuk dari kasih sayang? Karena memang sebagai perumah tangga, ya rasa memiliki itu kan ada. Jadi kalau seandainya apa yang dimiliki kemudian didekati sama yang lain, ya secara naluri, ya pasti melindungi agar tidak berpaling ya, dengan terbawa yang lain. Jadi bagaimana menjadi suami istri yang baik, ya salah satunya adalah disebutkan keduanya memiliki kesetiaan, ya, punya santuti, kepuasan dengan pasangan yang dimiliki. Begitu ya. Jadi kalau apakah cemburu itu wajar, ya wajar. Tetapi jangan sampai cemburunya itu buta. Ya, tidak melihat, tidak disadari apa yang terjadi, lebih didominasi oleh terbawa perasaan. Ya, nanti lihat konteksnya, lihat situasinya, mana yang perlu kita evaluasi. Begitu ya. Wandami Bante. Bante pernah jelaskan cara meredam nafsu cepat itu
jangan terlalu memperhatikan objek terus-menerus. Tapi nyatanya tidak semudah itu. Serasa tertarik terhadap objek tersebut, rasanya sulit. Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, berkenaan dengan merubah kebiasaan memang tidak mudah. Kenapa? Karena yang disebut kebiasaan itu adalah hasil dari pengulangan. Dalam teori pikiran, apa yang dilakukan berulang-ulang itu akan meninggalkan jejak memori. Maka di sini perlu kedisiplinan, perlu keberanian. Kita mengetahui tentang salah satu adalah bahayanya. Supaya apa? Tidak mengikuti jejak yang lama. Maka kita harus buat jejak yang baru. Nah, di dalam pertemuan yang lalu kan saya menyebutkan, kalau kita ada sesuatu yang menyenangkan menimbulkan nafsu, kalau diperhatikan terus-menerus akan semakin kuat. Terus bagaimana kita untuk tidak memperhatikan? Tetapi kenapa ada keinginan untuk memperhatikan? Karena sebelumnya kita punya kebiasaan yaitu memperhatikan. Jadi kekuatan untuk memperhatikan lebih kuat. Dan kesadaran untuk tidak memperhatikan itu belum punya kekuatan. Makanya di sini kita perlu punya indriya sangwara, pengendalian pintu indriya. Dan anehnya lagi Bapak dan Ibu, kalau tidak punya penglihatan secara dhamma, yang namanya nafsu keinginan itu seperti debt collector, dia akan nagih. Ya, kamak canda disimbolisasikan seperti penagih hutang. Kalau tidak dituruti, maka dia akan manggil-manggil terus. Demikian pula kesenangan indriawi. Meskipun awalnya kita menyetop, dia pun juga akan manggil-manggil terus. Ya, kenapa? Karena kita dalam tanda kutip itu seperti orang punya hutang. Bagaimana Bante supaya saya tidak punya hutang? Latihan pengembangan ketenangan. Bagaimana saya bisa memulai ketenangannya Bante? Anda punya hiri dan otapa. Punya rasa malu dan rasa takut akan apa yang dilakukan ini. Kalau ini adalah keburukan, punya hiri dan otapa, maka seseorang tidak dikuasai oleh kilesa. Sehingga meskipun ditagih-tagih, dia punya remnya. Maka dua hal ini disebut sebagai dhamma lokapala, hiri dan otapa. Dhamma sebagai pelindung dunia. Dunianya itu apa? Yang dimaksud di sini adalah sangkara loka. Ya, dunia sangkara loka ini ya diri sendiri ini. Yang dalam bahasa konvensionalnya. Ya, ini adalah sangkara loka. Nama rupa ini adalah sangkara loka. Nah, supaya terlindungi, maka ada dua dhamma, hiri dan otapa. Punya rasa malu dan rasa takut akan bahaya dari keburukan. Nah, ini akan menjadi penguat juga di dalam pengembangan sila. Kalau seseorang punya sila, seseorang itu tidak ada penyesalan. Kalau seseorang punya sila, dia akan diliputi dengan ketenangan. Jadi dalam hal ini, kalau seandainya jejak rasa pada nafsu itu masih begitu kuatnya, coba dilihat bahaya-bahaya dari nafsu. Supaya apa? Hiri dan otapa itu muncul, sekaligus kita punya jejak yang baru. Membuat jejak yang baru, yaitu apa? Pengendalian indriya. Ya, jadi dalam hal ini memang untuk merubah kebiasaan lama itu harus membuat kebiasaan yang baik yang baru. Ya, dan membuat kebiasaan baik yang baru adalah mengulang hal baik berulang-ulang. Nah, ini diulang-ulang. Dan hal buruk yang lampau itu lebih kuat. Makanya dia nagih lagi. Begitu penjelasannya. Ya. Selamat malam Bante. Namo Buddhaya. Izin bertanya. Apakah meditasi dapat mengatasi depresi? Atau depresi malah mengurangi konsentrasi pada meditasi? Mohon pencerahannya. Karena beberapa bulan belakangan saya merasa sulit berkonsentrasi.
baik dalam berpikir atau meditasi, dan tidak bersemangat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, di dalam perjalanan kehidupan yang kita jalani, memang kita akan bersinggungan dengan kondisi dunia. Untung rugi, dipuji, dicela, dikenal, dilupakan, termasuk juga bahagia menderita. Nah, kejadian-kejadian yang kurang berkenan, jika dimaknai dengan sebuah gangguan, sebuah perintang, dan ini diulang-ulang, maka akan menimbulkan tekanan pikiran. Kemudian, apakah tekanan pikiran ini bisa diatasi dengan meditasi? Sebelum Anda bermeditasi, saran Bante, Anda mesti berkonsultasi. Ya, jadi kalau seandainya ada memungkinkan, tapi kan saya juga kepengen mencoba meditasi, Bante. Carilah tempat meditasi yang ada pembimbingnya. Supaya apa? Anda dapat pengarahan. Jangan sampai Anda dalam kondisi tertekan pikirannya, kemudian Anda latihan sendiri. Nanti tidak ada mentornya, maksud saya. Jadi di sini Ibu Bapak, meditasi memang bisa dipakai untuk mengatasi tekanan pikiran. Tetapi untuk bermeditasi kita butuh yaitu mentor, pembimbing, pengarah. Supaya apa? Ketika ada hal yang menghalangi kita, yang menjadi perintang, kita bisa berkonsultasi, maksud saya begitu. Jadi ketika Anda ingin meditasi dalam kondisi pikiran tertekan, ya sulit untuk terkonsentrasi. Termasuk kalau kondisi pikiran kita tertekan, kita juga bisa mengalami malas. Maka sebelum kita menyelesaikan persoalan ini, pesan saya adalah cari mentor. Ya, dalam Manggala Sutta juga disebutkan asewana cak balana panditanan cak sewana. Tak bergaul dengan orang-orang dungu, bergaul dengan orang bijaksana. Maksudnya apa? Dengan kita bergaul dengan orang bijaksana, kita akan memperoleh pengetahuan. Maka ketika kita kondisi pikiran kita tertekan, selain kita jangan buru-buru meditasi, Anda juga jangan menutup diri. Carilah orang yang Anda yakini, yang bisa mendengar Anda, sekaligus juga yang bisa mengarahkan Anda. Ya, jadi sebelum Anda meditasi, Anda harus konsultasi dulu. Kenapa? Takutnya adalah Anda kondisinya pikiran tertekan, kemudian Anda tidak punya kesempatan untuk melepaskan. Ketika Anda latihan meditasi, bukannya malah berkurang tekanan pikirannya, takutnya adalah Anda terobsesi untuk konsentrasi jadi tekanan pikiran lagi. Ya, jadi dalam hal ini kalau Anda dekat, ya mungkin di Jakarta, atau mungkin Anda dekat di Tangerang Selatan sini ya, Anda bisa ikut meditasi. Ya, kalau di Jakarta, nanti saya punya jadwal di Wihara Buddha Sasana Kelapa Gading tanggal 23. Ya, 23 Agustus nanti ada pelatihan meditasi dari pagi sampai sore. Dari jam 9 mulai sampai jam 5 sore. Jadi Ibu Bapak, kalau seandainya ada di Jakarta, silahkan datang. Kenapa? Sebelum Anda meditasi, minimal kalau ada kesulitan Anda bisa cerita dulu. Begitu ya. Jadi apakah meditasi itu bisa mengurangi depresi? Bisa, kalau ada pengarahnya. Ya. Apakah depresi itu akan mengurangi konsentrasi? Ya tentu iya. Maka sebelum Anda berlatih, pesan saya adalah cari ya orang yang bisa Anda jadikan sebagai tempat untuk ya mendengar apa yang menjadi tekanan Anda dulu. Supaya apa? Anda ada kelegaan dulu. Ya. Jangan menutup diri, ceritakanlah apa yang Anda alami kepada orang yang bisa dipercaya. Supaya apa? Anda bisa punya sudut pandang yang baru. Karena segala persoalan itu akan terselesaikan dimulai dari sudut pandang. Makanya di dalam Dhamma itu
Cara untuk mengakhiri penderitaan di dalam jalan mulia bersuri 8 dimulai dari memiliki pandangan benar. Dari mana kita punya pandangan benar? Dari mendengar dhamma. Dari mana kita memperoleh pendengaran dhamma? Dari orang-orang yang kita yakini. Apakah para biku yang Anda yakini, termasuk juga ya mungkin ada Romo Ramani, pandita yang mungkin sudah ya cukup banyak pengalaman, bisa dijadikan sebagai tempat untuk ya berkonsultasi lah, istilahnya begitu. Begitu ya. Namo Buddhaya. Sering terjadi di mana orang melanggar sila dan mata pencarian tidak benar, kehidupannya lebih bahagia dengan orang menjaga sila dan mata pencarian benar. Mohon tanggapan Bante. Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, di dalam syair Dhammapada ada salah satu syair yang berbunyi, ketika seseorang berbuat baik, kebaikan yang dilakukan belum berbuah, ia berpikir bahwa perbuatan baik itu tidak ada manfaatnya. Termasuk juga orang berbuat buruk, selama buah keburukannya belum berbuah, orang berpikir bahwa berbuat jahat tidak ada akibatnya. Sebaliknya, ketika seseorang bisa memahami buah dari kebaikan, orang yang berbuat baik akan merasa beruntung. Dan orang yang berbuat jahat seperti meminum racun. Jadi di sini Ibu Bapak, saudara-saudari sekalian, meskipun kita sudah memiliki sila yang baik, punya penghidupan yang benar, jangan pernah merasa menyesal kita berbuat baik. Maka kenapa seseorang dia berbuat buruk, punya mati pencarian buruk, saya lihat, nah menurut kita kan, saya lihat dia bahagia. Perlu diingat Ibu Bapak, ukuran kebahagiaan itu tidak selalu kuantitas yang bisa dilihat dari mata. Karena kebahagiaan itu juga punya sifat yang lain, sifatnya kualitas. Mungkin dia punya kekayaan banyak, tapi mungkin hidupnya tidak tenang. Dia dibayang-bayangi rasa bersalah. Memang dia bisa beli apapun, tapi apakah dia bisa memperoleh ketenangan? Karena ketenangan itu adalah buah dari praktek sila. Ketenangan itu juga buah dari praktek penghidupan yang benar. Jadi jangan sampai kita hanya mengukur keberhasilan hidup, ukurannya adalah materi semata. Inilah tantangan kita hidup di era modern. Kita mengukur kebahagiaan itu ukurannya materi, sehingga kita melupakan sisi batinnya. Padahal Ibu Bapak, batin ini adalah teman sejati kita. Yang dalam tanda kutip apa? Kalau kita punya pikiran yang baik, kita akan mengarah menuju alam yang baik. Ya, jadi Ibu Bapak, saudara-saudari sekalian, kenapa seseorang yang berbuat buruk, punya perilaku yang buruk, penghidupannya juga tidak bagus, saya perhatikan dia bahagia. Mungkin yang kita lihat adalah ukuran bahagia secara materi. Sebutannya adalah ati suka. Ati suka itu bahagia karena memiliki. Tapi Sang Buddha menyebut yang terakhir, anawaja suka. Ada kebahagiaan lebih tinggi daripada kebahagiaan memiliki. Adalah kebahagiaan yang muncul dari punya perilaku yang baik. Termasuk punya penghidupan benar, sila yang terjaga, jauh itu lebih bahagia ketimbang sekedar bahagia sekedar memiliki. Itu ada di dalam Anguttara Nikaya kelompok 4 yang berjudul tentang suka.
Ada 4 jenis kebahagiaan. Atisuka, yaitu bahagia karena memiliki. Boga suka, bahagia karena bisa menikmati. Anawaja suka, ananya suka dulu, bahagia karena bebas hutang. Dan yang keempat, anawaja suka, bahagia karena punya perilaku yang bagus. Dari 3 macam kebahagiaan awal ini tidak ada apa-apanya jika dibandingkan yang keempat, kebahagiaan karena punya perilaku yang bagus. Itu ada dalam penjelasan Anguttara Nikaya kelompok 4 yang berjudul suka. Jadi ketika kita melihat orang berbuat buruk, ya mungkin karma buruknya belum berbuah. Ya. Jadi ibu bapak jangan sampai terlena, jangan sampai terjebak oleh jebakan. Ya, kemudian kita menghalalkan beberapa cara sampai-sampai kita lupa praktek dhamma. Begitu ya tanggapan saya ya. Namo Buddhaya Bante. Izin bertanya. Apa perbedaan antara asawa dan kilesa? Karena kalau tidak salah saya baca artinya sama kotoran batin. Terima kasih Bante. Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, berkenaan dengan apa itu asawa dan kilesa? Asawa itu artinya penghanyut. Ya, menghanyut. Jadi merembes. Ya, merembes. Ya, maka di dalam asawa itu isinya ada 4. Kalau dalam sutta itu ada 3. Kamasawa, bawasawa, dan awijasawa. Kalau dalam sutta. Kalau dalam penjelasan Abhidhamma ada 4. Yakni diti asawa, kama asawa, bawa asawa, dan awija asawa. Ya, asawa inilah yang menyebabkan kelahiran demi kelahiran. Jadi selama seseorang masih diliputi oleh asawa ini, maka seseorang akan lahir lagi. Ya, kalau seseorang menghancurkan pertama diti asawa, seseorang akan mencapai tingkat kesucian sotapanna. Ya. Kemudian kama asawa ini dilemahkan, diti asawa dilenyapkan, dan kama asawa dilemahkan, dia mencapai sakadagami. Jika dilenyapkan kama asawanya dan diti asawanya, dia akan mencapai anagami. Nah, yang kedua sisanya, bawa sawa dan awija sawa kalau dilenyapkan, dengan yang semuanya dilenyapkan menjadi seorang arahat. Jadi asawa ini adalah yang menganyutkan kelahiran demi kelahiran. Dia akan terus muncul, ngerembes. Ya, sebutan lain dari asawa adalah leleran batin. Nah, terjemahan lainnya adalah leleran batin. Sedangkan kilesa adalah pengotor batin, yang membuat batin jadi kotor. Ya. Apa itu? Yang pertama adalah pengotor batin yang kelihatan. Meliputi apa? Perbuatan buruk dan ucapan buruk. Jadi perbuatan buruk dan ucapan buruk ini sebutannya adalah kilesa. Dipotong oleh apa? Dipotong dengan sila. Jadi hal yang mengotori batin kita, ya, sebutannya pengotor batin. Jadi kilesa adalah pengotor batin yang membuat batin jadi kotor. Tindakan dan ucapan. Jadi tindakan dan ucapan yang buruk itu akan membuat pikiran jadi kotor. Maka kilesa sebutannya adalah pengotor batin. Nah, pengotor batin yang kelihatan ini pariyuttana kilesa,
dipotong dengan sila. Nah, kemudian ada pengotor batin yang kedua, witik kama kilesa. Ini akan muncul di dalam batin. Di dalam batin. Seperti apa Bante? Kama canda, biapada, tinamida, udaka, kukuca, wicikica. Kama canda adalah nafsu kesenangan indriawi. Ada dalam batin kita. Biapada ada di dalam batin kita. Niat jahat. Tinamida, kemalasan. Ada di dalam batin kita. Udaca, kukuca juga di dalam batin kita. Keraguan-raguan wicikica juga di dalam batin kita. Nah, ini adalah kilesa yang belum muncul ke permukaan. Tapi dia udah siap-siap mau muncul nih. Seperti kama canda, biapada, tergantung. Kalau ketemu objek yang menyenangkan, kama canda muncul. Kalau objeknya tidak menyenangkan, biapada muncul. Ini nunggu nih. Makanya kok kilesa yang kedua ini dipotong dengan samadhi. Pengotor batin yang buat batin jadi kotor. Kama canda, biapada, tinamida, udaka, kukuca, wicikica. Nah, kemudian yang ketiga namanya anusaya kilesa. Anusaya ini artinya pengotor batin yang tertidur. Ya, belum muncul ke permukaan. Ya, masih tertidur. Ya, anusaya itu seperti sayati. Sayati itu tertidur. Ya, jadi dia belum terbangun. Meliputi apa? Loba, dosa, moha. Ya, dipotong dengan apa? Dipotong dengan spanya. Spanya kebijaksanaan. Jadi di sini Ibu Bapak, apa bedanya asawa dengan kilesa? Asawa ini adalah leleran batin. Ini yang menyebabkan kelahiran demi kelahiran. Makanya Ibu Bapak, kita berusaha untuk mengembangkan jalan mulia berdelapan. Kenapa dimulai dari pandangan benar untuk menghancurkan, yaitu diti asawa. Maka seseorang kalau sudah menghancurkan diti asawa, seseorang itu akan mencapai pemasuk arus. Pandangannya benar, tidak ada keraguan. Nah, sedangkan kilesa adalah yang mengotori batin. Jadi batin kita ini bisa kotor sewaktu-waktu. Oleh apa? Bisa dalam tindakan kita sehari-hari. Ucapan, tingkah laku kita. Ini akan menjadi kilesa. Termasuk saat kita tidak meditasi. Ini juga akan muncul kilesa juga. Pengotor batin kita. Oleh apa? Bisa terbawa oleh kemalasan. Bisa terbawa oleh kegelisahan, kekhawatiran. Termasuk juga bisa terbawa oleh nafsu kesenangan dan kebencian. Nah, ini bisa mengotori batin kita. Termasuk anusaya, loba, dosa, moha itu. Ini membuat batin jadi terkotori. Jadi kilesa itu sebutannya adalah pengotor batin. Yang membuat batin jadi kotor. Ya, bukan kotoran batin, tapi pengotor batin yang membuat batin jadi kotor. Nah, ini kilesa. Begitu, ya. Jadi pengotor batin yang kasar dipotong dengan sila, yang menengah dengan samadhi, yang halus, yang anusaya dipotong dengan panya atau kebijaksanaan. Kenapa seseorang masih diliputi oleh kilesa, Bante? Ya karena masih ada asawa, diti asawa, kama asawa, bawa asawa, dan juga awija asawa. Maka dengan kita mendengarkan dhamma, maka tujuan kita adalah untuk mengatasi. Dimulai dari pandangan keliru dulu. Dengan praktek yaitu samaditi. Nah, dari samaditi nanti menjadi sama sangkapa, punya pikiran benar dan seterusnya. Sampai sama samadhi. Memiliki ketenangan yang benar. Ya, begitu ya. Selamat malam Bante. Semoga Bante selalu sehat. Izin bertanya. Rupang anicang, rupang anatta,
nggak ada duka. Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, dengan seseorang melihat anicca, maka akan mengenal duka. Kok bisa demikian, Bante? Karena salah satu dari duka itu adalah viparinama duka. Duka yang terjadi karena perubahan. Jadi di sini Ibu Bapak, kenapa tidak ada rupang dukang? Ya sudah bisa dirasakan. Kenapa? Karena rupa ini sudah berubah. Sesuatu yang berubah ya pasti duka. Termasuk juga perasaan. Perasaan ini juga berubah-ubah. Makanya kita juga kadang-kadang merasa tidak nyaman. Kenapa? Karena perasaan ini berubah-ubah. Termasuk sanya, sangkara, termasuk juga winyana. Ini berubah-ubah. Karena berubah-ubah, maka duka ya ada di sana. Di dalam Tilakkana disebutkan sabe sangkara anicati yada panyaya pasati athani pindati duke esa mago wisudia. Segala bentukan tidak kekal adanya. Dikala itu ia jenuh terhadap penderitaan. Kejenuhan akan penderitaan itu adalah jalan menuju kebebasan. Jadi seseorang dengan merenungkan tentang anicca, seseorang akan memahami duka. Ya, seperti kita punya tubuh begini. Awalnya kita duduk begini. Lama-lama pegel juga kan? Kan kita merasa tubuh ini kan tidak kekal. Apa yang dirasakan dari nyaman menjadi tidak nyaman. Duka muncul di sana. Jadi rupang ini pun juga duka. Makanya singkatannya di dalam Dhamma langsung di depan. Sangkitena pancu pak dana kanda duka. Kelekatan pada 5 gugusan adalah penderitaan. Singkatnya 5 gugusan penyebab kemelekatan adalah penderitaan. Sangkitena pancu pak dana kanda duka. Nah, itu sudah disimpulkan di sana. Jadi kalau di dalam Dhammacakkappavattana Sutta, kebenaran Arya tentang duka, jati piduka, jara piduka, maranam pidukang, soka paridewa duka, domana supayasa, duka apyehi sampayoko duko, pyehi wipayoko duko, yang picang nalabati tampi dukang. Sangkite nak pancu pak dana kanda duka. Ya, apyehi sampayoko duko, pyehi wipayoko duko, yang pincang nalabati tampi dukang. Sangkite nak pancu pak dana kanda duka. Singkatnya 5 gugusan penyebab kemelekatan adalah penderitaan. Dari mana kita tahu penderitaan? Direnungkan tentang aniccanya dulu. Kemudian anattanya. Begitu ya. Selamat malam Bante. Perang Israel-Palestina telah menyebabkan kehancuran Palestina. Rakyatnya hidup menderita sampai kelaparan. Tidak ada ketenangan hidup, bom di mana-mana. Karma apa yang menyebabkan rakyat Palestina menderita hidupnya? Terima kasih. Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, untuk lebih jelasnya, secara garis besar, apa yang ditanam itulah yang akan dipetik. Ya, tidak hanya di sana, tetapi juga dimanapun. Ya, apa yang seseorang rasakan, itu tidak lepas dari buah dari apa yang dilakukan. Tapi apa ya Bante? Hanya seorang Buddha yang mampu. Kenapa? Karena masaknya karma itu adalah asentia, tak terpikirkan. Ya, tak terpikirkan. Seperti misalnya,
Ada orang kasih air minum kepada saya. Orang kemudian bertanya, itu dari perbuatan baik Bante yang mana ya? Kok Bante bisa dikasih air minum? Tidak tahu juga ya. Tapi yang jelas kalau saya tidak berbuat baik, tidak mungkin saya menerima hal ini. Jadi di sini ibu bapak, satu keberuntungan dalam hidup ini adalah kalau kita punya kesempatan untuk berbuat baik. Kenapa? Karena perbuatan baik itu adalah akar dari kebahagiaan. Jadi apa yang ada di sekitar kita, tidak hanya perang yang ada di Palestina atau tidak hanya kelaparan di Palestina, di sekitar kita ini banyak yang tiap hari bertikai sama keluarganya, ya kemudian ada yang kelaparan mau cari hidup, kebutuhan dia susah. Kenapa bisa demikian? Yang bisa memikirkan adalah seorang Buddha. Kita hanya mampu memprediksi kira-kira apa? Apa yang ditanam itulah yang dipetik. Jadi ketika kita mengetahui hal itu, ini sebagai cermin bagi kita, agar kita juga menggunakan waktu yang kita miliki untuk berbuat baik. Karena kita tidak tahu, seperti tadi, kita menerima ini, saya menerima ini dari orang. Dari perbuatan baik yang mana? Saya tidak bisa menjawabnya. Apakah karena kemarin saya ceramah? Apakah karena buah masa lalu? Saya tidak tahu juga. Yang jelas, apa yang saya terima kalau ini nyaman adalah akibat dari perbuatan baik. Termasuk seandainya kalau saya memperoleh tidak nyaman, itu pun juga akibat dari perbuatan buruk yang pernah saya lakukan. Apakah di waktu sekarang, termasuk di waktu-waktu yang lain. Jadi ketika kita mau memastikan ini akibat apa ya Bante? Ya pasti ada yang ditanam. Di zaman Sang Buddha, ada kisah ibu bapak. Kenapa suku Sakya itu bisa habis? Kenapa Sang Buddha tidak bisa menghentikan? Sebetulnya Sang Buddha sudah berusaha menghentikan 3 kali. Ketika suku Sakya Kapilawastu itu diserang oleh Widudaba. Pangeran Widudaba itu adalah anak dari Raja Pasenadi. Anak Raja Pasenadi inilah yang membunuh habis suku Sakya di Kapilawastu. Ini pengaruh pada apa? Ada karma buruk di masa lampaunya, tetapi juga ada masa buruk, perbuatan buruk di masa sekarang. Kenapa suku Sakya ini bisa dihabiskan oleh Widudaba? Karma lampaunya adalah, menurut kitab Atakata, dulu suku Sakya ini mereka rame-rame nangkap ikan. Ya, rame-rame nangkap ikan. Dan salah satu ikan itu adalah Widudaba. Kemudian dia bertekad, aku akan balas dendam. Sehingga itulah yang kemudian karena ikannya itu ditangkap dalam jumlah banyak, ada yang mati ya. Kemudian Widudaba saat itu punya tekad, saya akan membunuh, balas dendam. Itu satu sisi di karma lampaunya. Di masa sekarang bagaimana? Kisahnya adalah Widudaba itu tersinggung. Suatu ketika ibu bapak, Raja Pasenadi itu mengambil istri dari suku Sakya. Tapi suku Sakya ini tidak punya kebiasaan, yaitu keturunannya itu diambil dari kelompok lain. Nah, tapi tidak berani menolak permintaan Raja Pasenadi. Akhirnya, secara diam-diam, suku Sakya ini mencari siapa ya kira-kira. Nah, ditunjuk salah satu pembantu. Dianggap ini adalah anak dari mereka. Dinikahkan, diambil istri oleh Raja Pasenadi. Nah, suatu ketika pernikahan antara wanita dari suku Sakya dengan Raja Pasenadi melahirkan anak satu, yaitu Widudaba. Ketika Pangeran Widudaba tumbuh dewasa, Pangeran Widudaba ini
ingin kembali ke kampung ibunya, mau melihat kakeknya. Pergilah dia dari Sawati menuju ke Kapilawastu. Awalnya dia diterima dengan baik. Ya karena dia adalah anak dari Raja Pasenadi ya. Raja Pasenadi itu adalah raja besar dari Magadha. Dari Kosala maksud saya. Nah, di sini ketika datang dijamu dengan baik. Setelah datang selesai dia pulang. Ada barang yang tertinggal. Pelayan dari Raja Pangeran Widudaba ini maksud saya datang mengambil barang tertinggal. Pada saat mengambil barang yang tertinggal itu ada pelayannya sedang membasuh lantai dengan susu. Dengan sambil ngomel gara-gara anak dari pembantu tadi datang jadi saya jadi repot begini. Mendengar kata itu diceritakan kepada Pangeran Widudaba bahwasanya Pangeran Widudaba itu adalah anak dari pembantu. Tersinggung. Timbul balas dendam, ingin menghabiskan suku Sakya. Ya. Dimulai dari apa? Suku Sakya karena keegoannya mengirim yaitu ya pembantu sebagai wanita yang akan dinikahkan dengan Raja Pasenadi. Dari situ sebetulnya ceritanya. Jadi di sini apa yang dialami oleh suku Sakya sampai habis mengacu kepada ada karma buruk di masa lampau, termasuk ada karma buruk di masa sekarang. Nanti ibu bapak bisa membaca cerita tentang ya habisnya suku Sakya di tangan Pangeran Widudaba. Nanti bisa dibaca cerita ini tadi. Ini bercerita tentang apa? Apa yang dialami itu bisa pengaruh dari karma lampau, termasuk juga yang sekarang juga. Karena kondisi di masa sekarang itu. Begitu ya penjelasannya, bisa dimengerti ya. Bukan satu-satunya karma lampau ya, tapi juga dari masa sekarang juga. Ada pemicu-pemicunya. Yang mana kita tidak tahu pasti ada. Karena perbuatan itu ada 3. Pikiran, ucapan, dan tindakan. Begitu. Jadi kalau kita mengerti hukum karma ya, sebisa mungkin ya kita berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik. Karena peperangan itu tidak hanya terjadi di sana. Konflik tidak hanya terjadi di sana. Di mana-mana ada. Kenapa kok ada konflik? Karena perbuatan orang juga ada baik dan ada buruk. Begitu ya. Ya semoga bisa dipahami.